baris A ditambahkan pada kelipatan baris yang lain. Sebenarnya ini bisa dikeluarkan, tapi keluarkan nanti ini jadi 3/2, jadi 7/2. Tapi yang supaya enaknya gimana kira-kira, ditukar atau di apa kemarin yang saudara lakukan? Masih ingat apa yang dilakukan untuk menentukan nilai determinan matriks ini kemarin? Masih ingat operasi apa yang dilakukan yang sudah selesai mengerjakan kemarin? Nilai determinannya berapa? Masih ingat? Ini bisa misalkan supaya di sini tukar baris misalkan. Jadi operasi yang pertama misalkan bisa ditukar beberapa kali ditukar ya. Baris 1 misalkan di sini ditukar dengan baris kedua. Kita coba beberapa opsi ya. Kita coba beberapa opsi karena dalam penyelesaian itu ternyata kalau misalkan saudara coba pakai determinan pakai menggunakan sarus, determinannya sudah saudara cek belum ya? Nah, misalkan ini baris ke 1 ditukar dengan baris ke 3. Kalau tukar baris itu dia jadi minus ya, nanti ada determinannya. Jadi nanti pada saat menuliskan determinannya nanti ada tanda minus di depannya ya. Jadi ini kita geser. Jadi kalau tukar baris, ini kita tukar dengan baris pertama atau sepernya juga boleh. Maunya gimana? Mau yang sepernya atau mau yang ditukar? Yang sudah dikerjakan ditukar apa diapakan? Ditukar, Bu. Ditukar, Bu. Cuma baris ketiga ya. Baris ketiga ya. Misalkan ini kita taruh, cuman min-nya ditaruh di depan, jangan lupa min-nya ya. Minusnya di depan, matriksnya ditaruh duluan ya. Maaf, ini rumusnya hidup. Minusnya ini jangan lupa ditaruh di depan matriks pada saat menulis ya. Ini misalkan di sini. Ditukar yang kemarin ya. Nah, jadi ada beberapa opsi ya bisa dilakukan. Ini di sini misalkan. Determinannya ketemunya berapa kemarin? Ini baris kedua. Ini misalkan di sini bisa juga langsung ditukar dengan baris. Kita tukar-tukar dulu boleh ya, boleh. Misalkan kemudian ini baris keduanya sudah 0, kemudian di sini juga 0. Cuman kita kalau di sini 0 nanti ini tidak bisa digunakan untuk operasi. Kita coba tukar lagi, misalkan baris 2 dengan baris ketiga atau gimana? Operasinya apa yang di sini yang dilakukan setelah ini? Apa yang dilakukan kira-kira? Masih ingat yang dikerjakan kemarin? Kita sambil ini Ibu beri tanda berwarna ya. Nah, apa yang dilakukan setelah ini apa? Hanya merefresh aja ya, merefresh sambil ngecek. Setelah ditukar diapakan? So, ini bisa sebenarnya ini karena 2, nolnya kan bisa ditaruh di bawah ini, ditukar lagi boleh ya. Kalau misalkan kita coba ya, nanti dibandingkan dengan yang saudara
buat ya, kedua ditukar dengan misalkan berbeda, nanti hasil akhirnya kita lihat ditukar sama kita cek dengan baris ke berapa, 2 tukar baris 3, ditukar lagi misalkan yang satunya tetap, kalau berbeda nanti kita cek ya. Nah ini kenapa jadi ditukar, karena di bawah itu sudah 00 semua ini nih. Kalau sudah jadi tinggal ini sudah 00 semua, tinggal baris ini karena ditukar lagi jadi positif ya. Jadi positif. Sekarang yang berikutnya ngapain kita? Ini sudah 00, berarti tinggal yang di bawah ini yang dinolkan ya. Jadi baris keduanya ini diapakan? Baris kedua itu supaya 0 berarti harus ditambah dengan berapa? Ditambah dengan min 2 kali baris pertama. Min 2 dikali dengan baris pertama dikali baris 1 ya. Baris ke 1. Min 2 kali baris ke 1. Nah, di matriks yang baru ini, yang tetap kita tuliskan baris pertama, sama baris ketiga. Tadi yang perlu diingat tadi, pada saat perubahannya yang berubah hanya baris kedua ya, baris ketiga tadi sudah kita tukarkan lagi dan tandanya di sini berubah dari minnya lagi jadi plus. Nah ini yang tetap, yang di sini yang kita isi, yang di sini yang kita isi itu bisa kita gunakan. Tadi baris kedua ditambah min 2 kali baris pertama, baris kedua di sini ditambah dengan min 2 dikali dengan baris pertamanya di sini. Hasilnya benar nggak sama dengan 0. Nah kalau 0 berarti tinggal nanti bisa nah ini. Jadi ini berlaku untuk seluruh baris. Yang rumus yang kita buat tadi, yang baris ini baris kedua ditambah dengan min 2 kali baris pertama. Nah sekarang ini sudah jadi matrik dengan bentuk segitiga bawah ya, segitiga bawah atau segitiga atas. Yang jelas kita kembali ke teori nanti ya, salah satu kalau nggak segitiga bawah, segitiga atas. Ini sudah selesai di sini, maka nilai determinannya nanti, kita lihat berapa determinan dari matriks A tadi. Determinan matriks A-nya ternyata sama dengan kali perkalian ini 1 kali 7 kali min 3. Berarti 1 kali min 7 kali 7 kemudian dikali min 3. Nah, sama dengan di sini minus 21. Nah, atau kalau misalkan mau dituliskan, boleh juga di sini determinannya. Determinan A sama dengan di sini saudara tuliskan rumusnya. Jadi ini ya, di sini dikali dengan ini kali dengan yang min 3. Nah ini min 21. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan yang operasi baris tadi, ini tinggal nanti penulisan matriknya disesuaikan. Penulisan matrik yang disesuaikan itu maksudnya kalau determinan berarti dia menggunakan tanda lurus ya, diapit 2 tanda lurus. Kalau dia bentuknya matriks, maka kurung siku 2 ya. Itu aja sebenarnya yang membedakannya. Nah kemarin ada yang seperti ini mengerjakannya 2 kali pertukaran, 2 kali ditukar barisnya. Jadi ada
beberapa cara. Bisa juga yang di baris pertama ini langsung dibagi duanya dikeluarkan. Jadi masing-masing dikali dengan setengah, boleh juga seperti itu. Iya. Kemarin ketemunya berapa? Ada yang min 21 ya di tugas kemarin. Mudah-mudahan ada ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kemarin hasilnya min 21 ya, tugas yang satu soal kemarin. Atau kita coba satu soal lagi, soal yang kedua. Jadi sebenarnya di sini tadi boleh ditukar-tukar ya posisinya. Jadi usahakan di pojok kanan atas ini satu. Cuman sebenarnya tidak mesti harus satu sebenarnya. Cuman harus yang di sini dinolkan, nanti di sini dinolkan ya. Cuman kalau misalkan seperti ini sudah ada 20 itu sebaiknya diturunkan ke bawah karena posisi 00-nya itu sudah fix ya, sudah tidak berubah. Jadi determinannya di sini min 21 untuk yang penugasan kemarin ya. Penugasan kemarin. Kita coba satu soal lagi ya, nanti kita lanjut di rumah, nanti saudara kerjakan sendiri di rumah. Cuman nanti pengirimannya Ibu coba buka, nanti bukakan link. Ibu coba bukakan link untuk pengiriman tugas, nanti linknya Ibu kirim ke ketua kelas ya. Kita coba soal yang berikutnya, soal yang misalkan yang kedua. Jadi ketika melihat soal, nanti ketika melihat soal itu jangan langsung dikerjakan. Lihat dulu kira-kira apa yang bisa dilakukan atau diterapkan pada soal. Selain juga melihat aturan main yang determinan. Ya. Determinan itu ada beberapa sifat determinan yang bisa membantu nanti. Seperti misalkan ini ya, atau yang nomor berapa kita coba. Kalau determinannya 0 ya, itu kita coba yang nomor 2 ya, yang B ya. Nanti saudara coba yang lain. Kita coba yang B. Yang B ini kita coba, tadi kita masukkan ke sini ya. Kita coba yang B ya. Kita coba di sini aja yang soal yang B. Gak mau nih, kenapa nih? Bentar, lagi hang, bentar. Lagi, bentar. Lagi nggak bisa, ini laptop itu masih lagi, nah ini masih muter-muter ya. Nah kira-kira seperti itu ya yang pengerjaannya nanti bisa masih belum bisa masuk ke sini, coba Ibu keluar sebentar lagi ya. Jadi sudah bisa ya. Tadi ada soal 211 ya. 211. Jadi kita buat seperti tadi 2, kemudian 1, nanti cuman penulisannya menyesuaikan ya. Ini hanya membantu aja di Excel-nya 4 supaya pengerjaannya cepat ya. Sama kalau saudara mengalih membagi itu tidak manual, tidak. Nah, yang ini posisi matriksnya, posisi matriks yang akan kita cari nilai determinannya. Yang mudah itu seperti tadi kita lihat yang kita taruh di sini 1, kalau sudah ada ini kan tinggal ditukar dulu ya. Kita misalkan kita tukar ke atas ya. Jadi baris ke berapa ini? Baris ke-3 ditukar dengan baris 1 nanti di operasi berikutnya di sini. Jadi baris 3 ditukar dengan baris 1, baris 3 ditukar dengan baris 1.
baris 1 ya. Jadi posisinya di sini di baris satunya, cuman tadi yang jangan lupa tadi tanda tadi ya, tandanya kita taruh duluan karena bertukar baris. Ini tandanya min negatif, maaf, negatif negatif ya. Pada saat penulisannya juga nanti diingat negatif. Kemudian di sini tadi tetap, di sini 420 tetap, kemudian yang di sini yang sini ya. Nah, jadi operasinya itu boleh dilakukan di sini, tidak terikat harus yang mana ya, tinggal dilihat ini baris kedua, nanti baris kedua harus berapa kali, harus ditambahkan dengan tambahkan supaya 0, baris kedua ini min 4 kali min 4 dikali dengan berapa, dikali dengan 4 kali baris pertama, baris 1 ya, baris 1, baris 2, kemudian baris 3-nya, baris 3 nanti baris 3 Ibu tuliskan aja ya supaya cepat. Baris 3-nya di sini baris 3 berarti harus ditambah dengan berapa kali? Min 2 ya. Min 2 kali baris pertama. Min 2 kali baris pertama. Supaya di sini 0. Nah, tinggal di sini ini tetap. Tadi baris pertamanya kita tuliskan. Kemudian untuk baris keduanya tadi ditambah dengan baris kedua kita ambil, ditambah dengan min 4 ya, min 4 dikali dengan baris pertama. Hasilnya benar nggak, sama dengan 0. Di sini 0. Berarti nanti di sini tinggal kita kopikan. Ini berlaku untuk seluruh baris. Kalau misalkan saudara pengerjaannya manual, berarti satu-satu ngitungnya, rumusnya dimasukkan ke rumus. Baris ketiga di sini ditambah dengan min 2 kali baris pertama, tambah dengan min 2 dikali dengan baris pertama. Baris pertamanya ini benar nggak hasilnya sama dengan 0? Sambil dicek, kalau benar berarti tinggal kita kopikan nilainya berlaku sama satu baris. Kita cek di sini apakah di sini sudah 0 semua, yang di bawah. Ini sudah 0, cuman di bawah ini belum, di sini masih 5. Nah, di sini berarti ada lagi operasi yang harus dilakukan supaya hasilnya sudah selesai, supaya di bawah diagonal ini 0 ya. Ini sebagai patokan ya, sebagai patokan supaya mudah. Di sini sebagai patokannya itu boleh di tadi minnya jangan lupa, min yang di atas tadi masih kita pakai di sini, min tadi ya. Untuk yang hasil akhir, nah di sini ini min 10, di sini min 5, cuman kita mau menolkan ini supaya mudah. Itu ini boleh dikali dengan dikeluarkan faktornya boleh, atau juga langsung juga boleh ya. Langsung juga boleh, maksudnya tidak dinolkan ya. Caranya gimana supaya ini kita tulis tetap dulu, sama yang kedua tetap. Sampai di sini ya tetap, tidak kita tukar baris maksudnya. Nah, yang berubah di sini nanti supaya 0 gimana caranya? Jadi baris ketiga, di baris ketiganya harus diapakan terhadap baris kedua. Baris ketiga ditambah berapa supaya 0 di sini? Berapa kira-kira? Setengah ya?
atau berapa? Supaya 0 atau min setengah. Kalau min setengah kali min 10 kan plus 5. Ditambah min 5 hasilnya 0. Ya benar ya? Kita coba ya. Di sini ditambah dengan min setengah dikali dengan baris kedua. Kita coba di sini, benar nggak? Di sini baris ketiga ditambah min setengah. Kita tuliskan min setengah itu min 0,5 dikali dengan baris kedua. Baris keduanya ini. Hasilnya benar nggak sama dengan 0? Di sini 0. Di sini nanti berlaku. Nah, kalau ini berlaku seluruhnya ya. Ini matriks yang terakhir, cuman ini tadi jangan lupa menaruh min-nya di sini tadi. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kita tentukan nilai determinan matriksnya. Berarti nilai determinan matriksnya ini berapa? Determinan A, misalkan matriksnya kita beri nama A. Berarti di sini sama dengan dikali ini dikali dengan nih. Cuman ada minus di depannya ya. Minusnya kita taruh di depan. Min 5 hasilnya. Min 5 ya, hasil determinannya min 5. Nanti dicek menggunakan metode yang berbeda ya. Jadi di sini ternyata ada operasi tukar baris beberapa kali. Tukar baris ya, habis tukar baris ada baris 2 ditambahkan dengan berapa kali baris pertama, kemudian baris 3-nya berapa kali baris pertama, kemudian ternyata di terakhir juga menambahkan baris ketiga. Jadi di sini, jadi di bawah diagonal utamanya itu seluruhnya kita nolkan. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin langsung 0, kalau di sini ternyata belum 0, berarti harus dinolkan di sini. Misalkan dicoba cara yang lain, nanti bisa ya. Jadi satu soal atau satu kasus itu bisa berbagai macam operasi yang bisa diterapkan. Jadi ketika melihat soal, itu dilihat dulu soalnya ini mau diapakan, ya, mau ditukar. Cuman ya harus hati-hati tadi kalau menukar baris, satu kali menukar tandanya satu kali berubah, ditukar lagi, berarti berubah lagi. Ya. Berubah lagi. Kalau misalkan hanya satu kali aja penukaran barisnya, berarti minusnya itu sampai yang terakhir ya tandanya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Mudah-mudahan bisa menambah wawasan tentang reduksi baris. Ternyata dalam penyelesaiannya itu bisa lebih simpel ya, lebih simpel dalam artian tidak kaku harus yang step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini tidak. Cuman harus dilihat dulu soalnya. Kira-kira bisa diterapkan atau tidak. Yang kayak operasi yang pertama, yang ini, kedua, ketiga. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tinggal penugasan tambahan masih menyangkut reduksi baris. Soalnya yang soal nomor lanjutan yaitu nomor C sama D, 2 ya. C sama D. C sama D ya. Nanti linknya Ibu beri sama ketua kelas, link untuk pengumpulan tugas. Nanti setelah ini ketua kelas coba chat ke nomor Ibu supaya nomornya bisa naik ke atas, linknya nanti Ibu bagikan untuk pengumpulan tugas ya. Nomor 2C ya, 2C sama 2D. Jadi ada dua
Ya. Ada dua soal. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Mudah-mudahan sudah tambah mudah, tambah bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, chat ke Ibu ya, nomor nomor ketua kelas ya. Ke WA Ibu, nanti linknya Ibu bagikan untuk pengumpulan apa namanya? Untuk pengumpulan tugasnya dua ya, sebisa mungkin. Jadi ini kan ada dua. Sebenarnya kalau misalkan saudara ngerjakannya di Excel seperti tadi, tinggal nanti penulisan ulangnya di kertas itu cepat sekali ya, satu soal, dua soal itu cepat sekali mengerjakannya. Nah, pengumpulannya nanti Ibu buka mulai sekarang sampai maunya nanti malam apa besok pagi. Besok pagi ya. Jadi linknya Ibu besok ya. Jadi dua ya. Tadi nomor 2C sama 2D. Sambil nanti dicek hasilnya. Kalau determinannya 0 berarti nanti ada stop ya, nanti sambil dibaca-baca materinya sama yang bukan kaidah, yang determinan itu kan ada yang di bagian depan. Mungkin sampai di sini aja dulu, tinggal tadi pengerjaan tugas 2 buah, 2C sama 2D. Pengumpulannya nanti masing-masing ya Ibu sambil ngecek supaya pada saat ujian itu bisa lancar linknya masing-masing ya. Linknya masing-masing. Karena kemarin ada juga yang masuk lewat link temannya. Link temannya. Cuman namanya tuh nggak tahu nama di akunnya, mungkin akun teman ya. Cuman pada saat memasukkan nama di nama di daftar depannya itu nama name itu tetap nama name temennya, cuman file yang masuk tuh file yang berbeda. Nah, itu ada juga kasus yang seperti itu. Jadi nanti usahakan untuk yang ujian akhir semester masuknya lewat linknya masing-masing ya, sambil kita coba sampai beberapa kali pertemuan ya. Mungkin sampai di sini aja. Ibu. Tadi sudah ya. Ibu, Ulun Arliana Oktaviani kemarin 2 kali ngumpul Bu, yang kedua yang benarnya Bu. Yang kedua ya. Iya Bu. Ya, memang ada beberapa yang 2 kali, itu yang terakhir ya Ibu ambil terakhir. Ada yang sampai 3 kali ngirim ya, ada yang 3 kali ya. Ya mungkin itu ya, nggak apa-apa kalau yang terkirim mungkin masih Ibu lihat walaupun beberapa kali, yang terakhir Ibu ambil. Ya. Ada lagi yang lain? Ini nanti kita Ibu coba buka link aja. Buka link itu tujuannya untuk yang selain supaya masing-masing bisa submit, sama yang misalkan ada yang emailnya nggak aktif atau apanya emailnya masih belum benar, dibenerin dulu ya. Karena nanti pada saat ujian itu sangat ini harus memang menggunakan akunnya masing-masing ya. Mungkin gitu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk hari ini. Absen tadi jangan lupa ya, absensi yang di Simpadu ya. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.